dilewati sama unta itu buktinya di sini ada teletongnya unta. Apa teletongnya unta? Kotoran unta. Jadi wabil ba'roh ya'riful ba'ir. Di sini ini saya ngerti pernah ada dilewati sama unta itu karena ada kotoran unta. Nah, alam jagat semesta ini adalah atharuhu. Itu wujudullah. Kemudian lagi, ya Allah itu ada. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat Jumat. Terus ada Badui datang. Badui datang itu membawa rizki, Pak. Para sahabat-sahabat senior itu tidak berani tanya kepada Nabi. Tapi ketika ada Badui datang, dan Badui itu Badui yang cerdas, Al-A'rab, Al-Aqil, itu rezeki jadi Anas. Kenapa? Dia akan tanya macam-macam. Dan kita mendengar dapat ilmu. Sementara sahabat-sahabat senior nggak akan berani tanya kepada Nabi yang macam-macam. Nah ini juga ada Badui ini datang pas Nabi khutbah. Dia tanya, dari pintu itu dia tanya, halakatil amwal, Rasul, harta kita rusak, wasubul, jalan juga rusak. Wadu'ullaha, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Rasul itu berdoa. Berdoa di hadis yang yaitu pas salat Jumat. Silakan. Ini banyak hadisnya di Bukhari ada. Bacakan aja. Anas yang bercerita. Anna rajulan dakhala yaumal jum'ati min babin kana wijahal mimbar. Jadi di hari Jumat ada Badui masuk di pintu yang itu pas depannya mimbarnya Rasulullah SAW. Rasul itu khutbah pakai mimbar. Dan mimbarnya Rasul itu trapnya itu ada 3 tahapan. Wa Rasulullah qaimun yakhtubu. Rasul berdiri berkhutbah. Nah, khutbah itu berdiri. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman. Badui ini datang kepada Rasul, menghadap kepada Rasul berdiri. Yang ngadu Rasul, ya Rasulullah, halakatil mawasi wa anqatatis subul, fadullah yugisuna. Rasul, binatang ternak kita mati, Rasul. Jalan kita rusak, harta kita hancur. Fadullah yugisuna. Jenengan minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah membantu kita. Nah, ini karena apa? Karena lama tidak turun hujan. Kemudian farofa'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadai. Dan Rasul mengangkat kedua. Nah, berdoa itu dianjurkan angkat tangan ada. Nah, di sini nanti judulnya ya ini Al-Istisqa bil Masjid. Ini perlu Pak sekarang. Karena lama enggak turun hujan. Jadi istisqa fil khutbah ada. Kemudian Rasul mengangkat kedua tangannya, faqala Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Doanya, ya Allah, berikan siraman hujan ya Allah, berikan siraman hujan ya Allah, berikan siraman hujan. Anas yang menceritakan hadis ini, wallahi ma nara fis sama min sahabin wala qazatin wala say'an wa ma bainana baina sal'in min baitin wala darin faqalat min wara'i sahabun mislut turus. Anas kemudian Rasul mengangkat kedua tangannya, awan segelintir pun enggak ada. Enggak ada secuil awan pun.
tiba-tiba kemudian menggumpal awan besar. Coba jenengan perhatikan itu. Ada yang mengabulkan doa. Siapa itu? Allah. Nah itu Allah itu ada. Yang mengabulkan doa. Mungkin juga jenengan pernah berdoa yang kemudian dikabulkan sama Allah. Itu wujudullahi bil his. Jelas. Itu. Nah, di sini makanya kemudian kalau fil istisqa itu dianjurkan apa? Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Karena istighos. Agisna, ya. Di hadis yang ya Allah, Allahumma agisna, agisna, agisna. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Tadi Badui tadi minta kepada Rasul, fada'ullah. Mintanya supaya Rasul berdoa kepada Allah. Ini tawasul namanya. Tawasul kepada siapa? Rasulullah SAW. Fada'ullah yughisuna. Semoga Allah memberikan bantuan kepada kita. Hujan, Pak. Kata Anas, kemudian summa amtarat. Wallahi ma ra'ayna samsa sittan. Kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Hujan terus. Di hari Jumat berikutnya, Badui ini datang lagi. Permintaannya beda. Kalau tadi minta supaya turun hujan, kali ini dia itu ya mengeluhkan kepada Rasul. Rasul rusak semuanya, ketendang banjir. Jadi selama 6 hari, ya selama pendak Jumat itu enggak ada matahari. Hujan terus. Nah, pangkota pada Allah yumsik. Jenengan doa kepada Allah supaya Allah menahan hujan. Bukan nolak hujan, tapi menahan hujan. Nabi mengangkat lagi, farofa ayataihi. Nabi mengangkat kedua tangannya. Nabi tidak nolak hujan, tapi Allahumma khawalaina wala alaina. Ya Allah, hujan ini berikan di sekitar kami, bukan di atas kami, ya Allah. Alala kami wal jibal, di atas gunung, di atas bukit. Jadi Nabi tidak menolak hujan, tapi supaya hujan itu diarahkan pada tempat yang lain. Kita masih butuh hujan. Nah, saya kembali bahasan kami. Allah itu wujud. Meskipun jenengan tidak pernah melihatnya, tidak pernah merasa, tapi ada buktinya. Ya tadi itu. Di antaranya yang mengabulkan doa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu iman biwujudihi. Yang kedua, itu iman bahwa Allah itu adalah Rabban, rububiyah. Jadi kalau kita perhatikan, tauhid itu ada tauhid rububiyah. Ada yang kedua, tauhidul ibadah atau tauhid ilahiyah, ilahun. Tauhid rububiyah itu kita bertauhid hanya Allah. Tauhid itu satu, hanya Allah yang menjadi Rabb. Rabb itu mencakup 3. 1 al-khalqu, penciptaan. Yang kedua at-tadbir, ya, yang ngatur. Yang ketiga al-malik, yang menguasai. Itu hanya Allah. Kalau misalkan manusia itu sama Allah dikatakan bisa menciptakan, tapi menciptanya tidak seperti Allah. Jadi Allah juga mengatakan, yahluku. Contoh misalkan di sini kan Allah mengatakan, ala lahul khalqu wal amr. Di ayat ini sebelumnya, saya baca lengkap aja. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'alal arsy. Yughsil lailan nahara yatlubuhu khafisaw wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Allah.
Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin. Yang mana Allah itu menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayamin. Selama 6 hari. Dulu pernah saya sampaikan kalau nggak salah. 6 hari itu menciptakan langit berapa hari, Pak? Lupa. Menciptakan langit berapa hari? 2 hari, gitu? Yaumaini. Kemudian menciptakan bumi dan di atasnya berapa hari? Tinggal. Kalau 6 hari itu berarti kan kalau menciptakan langit 2 hari berarti sisanya berapa? Fi arba'ati ayyam. Jumlahnya 6. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyamin. Rinciannya ya. Jadi rinciannya itu fi arba'ati ayyamin. Ini menciptakan bumi dan di atasnya. Ini rinciannya. Jadi menciptakan billadzi khalaqal arda fi yaumaini. Ini wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin. Jadi 4 hari lengkap, kemudian Allah menciptakan langit berapa? 2 hari. Totalnya 6 hari. Fi sittati ayyamin. Saya kembali tadi. Kalau Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin. Summa stawa al ars. Dan Allah itu istawa al ars. Istawa itu ya kita nggak bisa menerjemahkan yang pas. Istawa al ars. Allah itu punya aras. Punya aras. Jelas itu di Qur'annya banyak. Di hadis banyak al arsu, arsullah. Kalau Nabi menjelaskan arsullah itu di atasnya jadi ada surga yang tertinggi, surga apa? Firdaus. Al-a'la. Wasatuhu, terus fauqa saqafihi, di atas atapnya itu adalah arsullahi ar-Rahman. Arsnya Allah. Allah itu istawa ala arsihi. Nah, nanti akan dibahas tersendiri tentang ini. Itu. Jadi Imam Malik mengatakan, jangan menanyakan tentang kaifiyah. Jangan tanya bagaimananya. Tapi al-iman, mengimani tentang Allah itu istawa ala arsihi, itu wajib. Wassu'alu an kaifiyatihi bid'atun. Tanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Yugsil lailan naharo yatlubuhu khafisaw was-samsa wal qamar. Ini Allah nutup malam ganti siang. Ini Allah yang ngatur semuanya itu. Ya. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Ini ditundukkan bi amrihi. Makanya di sini Allah ngasih ala lahul khalqu wal amr. Yang menciptakan siapa? Allah. Yang ngatur siapa? Allah. Kalau urusan begini insya Allah nggak ada yang ngaku itu. Nggak ada. Tapi kalau nanti di urusan di bawah itu banyak orang yang ngaku. Kalau urusan langit ini nggak ada yang ngaku. Sopo sing gawe bumi nggak ada yang ngaku. Tapi nanti selain itu nanti banyak. Jadi orang yang tidak berkuasa pun akan ngaku dia bisa menciptakan. Nah, coba ini misalkan Allah juga mengakui bahwa manusia bisa menciptakan. Ya, tapi menciptanya tidak sama. Ya, rukuna. Walladzina. Ya, ini kan ada. Ya. Contoh. Ya. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun.
orang atau apa saja yang disembah selain Allah itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Sementara mereka itu diciptakan. Wahum yukhlaqun. Ciptakan. Allah jin mengatakan la yakhluquna. Manusia itu menciptanya itu tidak bisa sempurna, tidak al-ijad. Contohnya begini. Kalau ada tukang ya bisa membuat gampangannya lemari ini atau meja. Ini menciptakan atau mengubah, Pak? Mengubah apa menciptakan? Mengubah. Karena dia nggak bisa membuat bahan baku. Nggak bisa membuat bahan baku itu nggak bisa. Bahkan sama Allah itu dihina sama Allah. Manusia itu nggak bisa membuat. Ya. Jadi kalau misalkan ada lalat, ya, ada lalat, itu ngambil sesuatu dari orang itu bisa menyelamatkan yang diambil sama lalat. Manusia itu nggak bisa. Cuma ngubah. Jadi kalau dia bisa manusia itu bikin air. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa bikin air. Cuma ngemas gitu. Nggak bisa bikin air. Jadi kalau misalkan manusia itu membuat tembok, itu tidak bisa membuat sesungguhnya. Karena tidak bisa membuat apa, bahan bakunya. Cuma ngubah. Makanya kalau bahasa Arabnya itu namanya sona'a. Ya. Sona'a itu merekayasa. Pabrik namanya masna. Tapi Allah juga mengatakan yakhluqu juga. Ya, tapi menciptakannya tidak sempurna. Contoh di sini. Ini sampai Allah suruh mendengarkan. Ya ayyuhan nasu duriba masalum fastami'u lahu. Hei manusia, dibuatkan contoh untuk kamu, maka dengarkan ini. Fastami'u lahu. Sampai begitu. Apa contohnya? Innalladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubabau wala bistama'ulah. Sesungguhnya orang atau benda atau apa saja, alladzina itu isim mausul yang mencakup semuanya, bisa orang, bisa benda yang disembah selain Allah. Innalladzina tad'una min dunillahi, sesungguhnya berhala, benda manusia yang kamu sembah selain Allah, itu tidak bakal bisa menciptakan lalat walawis tama'ulahu, meskipun mereka sepakat berkumpul kerjasama untuk membuat lalat. Bahkan wa iyasrubuhumud dubabu say'an la yastangkiduhu minhu. Kalau ada lalat mengambil dari mereka sedikit saja, maka mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Contoh nggih. Pernah nggak kita dihinggapi sama lalat? Yang kadang-kadang kita tidak sadar, lalat itu nempel di hidung. Pernah apa tidak? Terus ada sesuatu yang diambil dari hidung kita tadi. Bisa jangan ngambil. Wis, jangan. Tidak selamatkan lagi. Bisa apa tidak? Nggak bisa. Itu buktinya lemahnya manusia. La yastangkiduhu minhu. Menyadha'ufat thalibu wal matlub, sing nyembah karo disembah padha lemahnya. Dha'ufat thalibu wal matlub. Makanya selain Allah itu tidak bisa menciptakan apa. Satu tadi al-khalq. Yang kedua, mudabbir, yang ngatur ini Allah. Yang ngatur segalanya itu Allah. Makanya ala lahul khalqu wal amr, yang ngatur. Jadi bisa kira-kira ngatur jadwal sendiri aja sering nggak bisa. Gimana betul? Ngatur jadwal sendiri itu sering nggak bisa. Makanya kita harus mengatakan insya Allah. Ada nggak yang di sini biasanya merencanakan jadwal khotib? Gitu. Khotib selama 1 tahun. Itu banyak dalam 4 bulanan. 4 bulanan itu belum setengah. 4.
4 bulanan. Itu ada yang meleset apa semuanya bagus? Makanya kan itu. Jadi nggak bisa memastikan. Ya, makanya tetap mengatakan insya Allah. Makanya Allah mengatakan wala taqulanna lisai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha. Itu larangannya kan di Quran, Pak. Gitu. Ini dibuat hati-hati ya kalau ngomong itu, ya. Jangan pasti, jangan. Coba jangan perhatikan di Quran. Ini fa'ilun. Di Kahfi, Pak. Jadi kan masuk enggak nyambung. Biasanya kan malam Jumat, hari Jumat baca Kahfi. Sini ada larangan. Wala taqulanna lisai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali Anda mengatakan ini ada nun taukidnya, ada lahnya. Jangan sekali-kali Anda mengatakan tentang sesuatu bahwa saya besok melakukannya. Ini fa'ilun dzalika ghadan. Dilarang. Kecuali illa ayyasha Allah. Kecuali kalau Allah menghendaki. Makanya berencana itu boleh saja, tapi nyandarkan insya Allah. Nah kadang-kadang orang itu dibilangi, insya Allah Bu, loh pun ngoten ta, pasti ngoten. Ya, karena dia bilang itu, pasti. Loh, ya pasti insya Allah gitu loh. Pasti insya Allah. Jangan memastikan, nggak bisa kita memastikan itu. Ya kalau janjiannya besok, nggih insya Allah. Bahkan nanti aja kita mengatakan insya Allah. Kita lo nggak tahu apa yang bakal terjadi nanti. Gini betul? Ya nggak tahu. Nah, ini. Ya kembali. Jadi al-mudabbir yang ngatur itu Allah, yang menciptakan Allah, yang ngatur Allah. Terus al-malik itu Allah. Makanya lillahi mulkus samawati wal ardh. Lillahi mulkus samawati. Banyak ayat menjelaskan tentang ini. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi segala yang memiliki, yang jadi kekuasaan langit dan bumi itu siapa? Allah. Kalau sementara manusia itu dikasih kekuasaan, ya, dikasih kekuasaan, kekuasaannya itu apa? Apa kekuasaan manusia itu? Ya, tidak selamanya. Dan itu hanya pemberian. Makanya kan ada ya pernyataan sebenarnya. Qulillahumma malikal mulki. Ya. Ini kan disuruh begini. Kadang-kadang digendong, nek mau mendapatkan kekuasaan, tapi dia nggak sadar tentang ayat ini. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa'u wa tanzi'ul mulka mimman tasa' wa tu'izzu man tasa' wa tudhillu man tasa' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, Allahumma ya Allah, malikal mulki yang punya kekuasaan. Tu'til mulka, engkau memberikan kekuasaan man kepada orang tasa'u yang kau kehendaki. Nah ini berikutnya ini juga dipahami. Jangan hanya memberi saja. Wa tanzi'ul mulka mimman tasa' dan engkau yang mencabut kekuasaan dari orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasa' yang meninggikan orang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasa' merendahkan orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair. Nah, di tanganmu semua kekuasaan. Maka tadi satu, iman kepada Allah itu satu adalah penciptaan. Yang kedua, mudabbir. Yang ketiga adalah al-mulku, kekuasaan. Insya Allah semua orang itu yakin tentang ini. Tapi yang ini, yang berikutnya itu
Al-iman bahwa Allah itu adalah ilahan ma'budan. Yang disembah itu hanya Allah. La yastahiqul ibadah ghairahu, selain Allah itu tidak berhak untuk disembah. Nah, kalau ini yang disebut dengan tauhidul ibadah. Isa